Psycast, podcastnya anak psikologi. Halo semuanya, buat kalian yang belum tahu apa itu Psycast merupakan kegiatan bulanan yang digunakan untuk mengetahui siapa saja sih atlet-atlet di psikologi Ubaya dan untuk memberitahukan seputar informasi terkait olahraga. Oke, halo Kalsen. Halo, Ya, halo Kak. perkenalkan dulu ya. Namaku Aurel dari angkatan 2020. Mungkin sekarang kamu boleh kenalan dulu dari nama, angkatan berapa, sama bidang olahragamu apa? Halo, namaku Carlsen Fieri. Aku psikologi Ubaya angkatan 2021, bidang olahragaku basket. Oke, nah kalau boleh tahu kamu mulai kapan sih? Kayak sejak kapan kamu mulai basket? Terus kenapa kok pada akhirnya kamu milih untuk menekuni basket? Kalau sejak kapan, sukanya itu dulu aku kelas 1 SD udah suka. Cuman mungkin kekecilan jadi nggak boleh sama orang tua, disuruh les renang. Nah, kelas 2 SD baru boleh main basket. Dan kenapa kok aku suka basket? Mungkin awalnya soalnya lihat Koko kan. Jadi, oh Koko yang main basket, pengen. Soalnya kelihatan seru. Oh, Dari sana udah latihan terus lama-lama. oke, oke. Akhirnya ditekunin gitu ya dari latihan-latihan. Iya. Oke, nah terus kan kamu udah lama nih main basket. Kamu tuh biasanya sering main di posisi apa sih? Kalau aku posisinya point guard, kalau enggak small forward. Oke, oke. Thank you. Boleh next ke selanjutnya. Dan ini kan kamu ikut USBA kan ya? Iya. Kamu kalau USBA itu seminggu bisa latihan berapa kali sih? Usba sekarang itu kalau kita deket suatu event baru kita latihannya setiap hari. Hmm, Hmm. berarti kalau nggak ada event gitu, biasanya latihan berapa kali? Atau nggak latihan sama sekali gitu? Karena banyak anak Usba yang ikut di BBM CLS itu klub. Hmm. Jadi Usbanya nggak ada latihan, tapi kita tetap latihan setiap hari di klub itu. Oh, gitu. Hmm. Kau pernah nggak sih kayak tanding-tanding persahabatan antara kayak kamu sama temenmu di USBA gitu? Kayak kamu jadi saya tahu gitu, siapa sih lawan terberatmu di waktu kamu main di USBA gitu? Kayak secara personal, individu gitu. Eh, kalau lawan terberat pasti tahu kalau kita seleksi di Usba, soalnya kan kita ya latihan setiap hari. Di klub Hmm. juga kita jadi, ya kita latihannya bareng setiap hari. Hmm. Nggak mau spoil nama gitu, siapa sih lawan terberatmu? Duh, nggak usah lah, soal lama. Oke deh. Kalau gitu, kan kamu latihan nih tiap hari. Hmm. Nah, gimana sih kamu cara bagi waktu latihanmu sama kuliah yang sekarang sibuk, terus mungkin sama kegiatan-kegiatanmu di luar gitu? Kalau aku pokoknya intinya kalau di kelas itu harus merhatiin. Jadi kita nggak buang-buang waktu di rumah buat ngulangin belajar itu semua. Jadi kalau kita udah merhatiin di kelas kan, Hmm. pasti ada banyak ilmu yang udah nyantol. Jadi di rumah tinggal ngulang aja. Kalau tugas ya disempet-sempetin lah. Malam biasanya pulang latihan ngerjain tugas. Oh, gitu. Berarti nggak ada jadwal tertentu gitu ya, kayak jam-jam tertentu gitu. Jadi Nggak ada. bebas aja. Iya bebas aja. Hmm. Kok kalau basket sendiri nih, kenapa kok masuk di jurusan psikologi? Kok nggak di jurusan sebelah yang berwarna biru gitu? Eh, Jujur aja nggak ada hubungannya aku masuk psikologi dengan aku basket lah. Cuman Hmm. emang tertarik di psikologi aja. Dan kuliah kan emang buat cari ilmu, bukan cari juara Ubaya Games. Kalau bisa juara sama psikologi, sip. Oh, oke oke, thank you. Oke, aku tahu kokomu sih. Soalnya kokomu kan juga tipus bahkan ya kalau nggak salah. Iya dulu. Nah,
Nah, terus kan udah banyak event ya kamu pasti. Nah, terus pengalaman apa yang nggak terlupain selama event yang udah kamu lewati? Eh, Setiap event itu pasti punya momen-momen sendiri yang nggak bakal kita bisa lupain. Cuman yang paling berkesan itu tahun 2019, tahun 2020 awal, bulan Januari itu sebelum pandemi, Jakarta. Nah, di mana-mana orang basket tahu kalau lawan Jakarta di Jakarta itu beratnya 2 kali lipat. Udah dibantu penonton, dibantu wasit, gitulah. Nah, di pertemuan pertama itu kita bisa menang banyak. Lumayan lah. Nah, di final kita ketemu lagi, udah leading banyak, kekejar. Nah, di sana, supporter Jakarta itu udah kebakaran lah. Rame sampai pinggir lapangan semua full. Tribun pinggir lapangan semua full lah. Tapi untungnya terakhir puji Tuhan bisa menang. Jadi ngalahin Jakarta di Jakarta 2 kali dalam satu turnamen itu puas banget rasanya. Berapa skornya? Wah, lupa kalau skor pastinya. Tapi Selisih mepet-mepet. 4 mungkin. Selisih 4 kayak terakhir. Oke. Berarti ngejarnya di kuarter keempat, kuarter terakhir. Oh, enggak. Kita yang menang Enggak. jauh. Terus sama Jakarta dikejar. Sampai selisih 1 enggak salah. Paling dekat. Terus kalau boleh tahu plus minusmu selama menekuni basket itu apa? Dari pengalaman. Kalau plus minus, menurutku minusnya cuma 2. 3. Yang pertama, itu ya resiko outlet kan pasti ada cedera. Oke. Nah, yang kedua, itu mungkin waktu kita seneng-seneng main-main itu nggak sebanyak anak biasa. Kita atlet sekolah, pulang latihan, sekolah, pulang latihan. Kalau anak-anak lain kan bisa kayak, oh ya santai-santai lah, nongkrong, jalan-jalan. Terus terakhir ya, mau nggak mau, pelajarannya harus ngejarnya lebih keras. Soalnya kalau kita pergi tanding, 1 minggu, 2 minggu, ketinggalannya banyak. Jadi ya mau nggak mau harus ngejarnya harus ekstra. Ya sih. Terus positifnya apa? Positifnya banyak lah, kita belajar hal-hal baru, belajar disiplin kerja sama tim, ketemu teman baru, temennya banyak dari nggak cuma dari Surabaya, bisa kalau tanding-tanding keluar kita bisa ketemu teman-teman baru. Apa ya, asik sih kalau menurutku, apalagi kalau kita pergi-pergi tanding gitu sama teman-teman, itu seru. Makin dikenal juga nggak sih sama orang-orang sekitar? Waduh. Kalau itu bonus. Oke. Oke. Terus aku mau nyampe ini, kan terdapat kayak teori kan ya dari Firdaus 2012. Semakin penting suatu event itu katanya semakin buat stres buat para atletnya karena situasi tanding itu lebih stressful dibandingkan saat latihan kan. Nah, Ya. kalau menurutmu sendiri itu gimana? Setuju nggak sama teori tersebut? Setuju sih. Kalau semakin penting pertandingannya, apalagi pasti kan kita harus menuhin ekspektasi orang-orang nih. Kayak, oh aku datang ini mau lihat si A jago nih. Kalau kita mainnya jelek, kita tahu sendiri netizen Indonesia gimana. Dia duduk sama nulis, kita yang main, kita yang susah, tapi kita diejek-ejek. Pressure-nya tinggi banget, pasti. Nah, cuman ya kan semakin kita jadi pemain semakin naik itu kan pressure pasti semakin tinggi ya. Semakin kita bisa menghadapi pressure itu berarti semakin bagus pemain itu. Oke, keren. Boleh dilanjut? Oke, halo Kak Hasan. Halo. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada nggak dari kamu sendiri itu mungkin kebiasaan tertentu sebelum lomba? Mungkin bahasa gampangnya seperti
ritual lah gitu. Ada nggak dari kamu? Aduh, kalau ritual itu yang pasti boker dulu sebelum main. Itu harus. Itu selalu setiap kali mau main. Ya, kenapa kok harus boker itu? Nah, itu aku ya nggak tahu, Kak. Dulu sampai teman-temanku udah masuk lapangan, udah pemanasan, aku boker dulu. Aku nggak pemanasan. Aku masuk, pemanasan udah selesai, langsung main. Berapa kali aku kayak gitu, dan nggak tahu ya, Oke, pasti sakit perut kalau mau main itu. oke, kalau selain boker ada nggak mungkin berdoa atau gimana gitu? Oh, kalau doa pasti dong. Pasti doa, doa pribadi. Pokoknya sebelum game, sebelum pemanasan, pasti doa sendirian dulu. Oke, mungkin kalau dari tim gitu ada nggak kebiasaannya sebelum tanding? Kalau tim sih nggak ada ya. Kalau kebiasaan yang spesifik, biasa-biasa. Oke, nah dari Kalsa sendiri ini ada nggak target mungkin dari event selanjutnya yang jadi targetmu ke depan ini, terutama di tahun inilah, ada nggak? Target tanggal 19 besok, itu aku sama tim Surabaya berangkat main Porprov Pekan Olahraga Provinsi. Ya itu target paling dekat lah. Jadi skip Oke. UAS, izin aku. Oh, berarti di bulan Juli nanti ya, bulan depan? Apa? Juni, Oh, Juni. 19 Oh, iya. Juni sampai 30 mainnya. Jadi izin Oh, UAS susulan. oke, berarti itu, oh skip UAS semua ya berarti ya? Izin semua Iya. ya? Keren, keren. Oke, mungkin dari Klasen sendiri ada nggak pesan-kesan khususnya buat penonton lah di Sidecast ini? Pesanku itu, aku punya prinsip yang selalu tak pegang. Kalau usahamu itu nggak mungkin ngianatin hasilnya nanti. Jadi hari ini kamu susah-susah, temanmu tidur-tiduran, santai-santai, jalan-jalan ke mall, kamu susah latihan, itu nggak mungkin mengkhianati hasilnya nanti. Nanti pasti kelihatan, lapangan tuh nggak pernah bohong. Dari dedikasi itu ya, latihan, terus sampai mungkin bagi waktu antara kuliah sama latihan itu bakal terbayarkan lah. Gitu ya. Iya, pasti. Oke, mungkin mungkin ada lagi dari Klasen pesannya. Sama kalau jadi atlet, edukasi itu penting lah. Tetap Edukasi. nilai akademik itu harus tetap bagus, walaupun jadi atlet jangan dijadiin alasan nilainya jelek. Oke, setuju. Paling terpenting pendidikan. Yoi. Oke. Mungkin tak bisa ambil dari kesimpulan ini ya di Sidecast. Tadi kan dari Carlsen mulai pertama ikut basket tadi kan pertama aslinya sukanya itu kelas 1 SD, tapi gara-gara masih kecil di lesin renang, terus kelas 2 Iya. kan baru main basket. Ya, Gara-gara lihat kokomu main basket jadi kayak ikut main basket, terus latihan di USBA gitu, meskipun mendekati event itu latihan tiap hari di klub, meskipun beda event juga tetap latihan tiap hari. Terus cara bagi waktu itu tadi keren sih. Kayak di kelas tuh harus merhatiin, jangan sampai nggak merhatiin terus sampai di rumah itu keteteran lah. Jangan sampai terus tugas kayak masih adalah waktu yang disempet-sempetin buat ngerjain itu, nggak mungkin nggak ada. Terus dari kelas sendiri tadi pengalaman tadi yang nggak terlupakan tahun 2020 kan, sebelum pandemi itu event di Kejurnas, meskipun ya Jakarta kan lawannya 2 kali lipat ya tadi, itu skornya hampir terkejar, terus sampai dapat tekanan dari supporter lah, pasti dapat pressure dari situ, tapi ya bersyukur lah dapat menang, meskipun tadi berapa selisihnya, 1 poin ya, 4 kayak paling 4 dekat poin. 1. Ya sih itu terutama dapat pressure itulah, dapat pressure dari supporter gitu. Terus dari Kalsen sendiri bilang kalau minusnya tadi jadi atlet itu ya pertama cedera lah, itu mesti itu rawan jadi atlet, terus waktu bermain sama teman bakal terpotong, terus terutama pendidikan itu pelajaran itu harus ngejar banget kan, latihan juga capek malamnya, terus pagi kuliah, belum lagi nanti siang atau
soalnya latihan lagi. Jadi ya resiko lah jadi atlet. Terus kalau positifnya tadi kan lingkungan baru, dapat teman baru lah. Terus belajar hal baru kayak nanti ngadepin musuh ini gimana caranya gitu. Terus ngadepin emosi juga lah. Terus terakhir tadi kamu punya prinsip usahamu nggak bakal mengkhianati hasilmu. Betul? Betul. Oke. Oke, setelah itu terima kasih kalian udah mau datang di Sidecast kita hari ini. Semoga target ataupun capaianmu di kedepannya nanti terrealisasikan lah, terutama buat PowerPoint nanti. Oke. Semangat ya kalian ya. Nanti kalau makasih. Sidecast-nya udah up, jangan lupa dilihat. Siap. Oke. Halo semuanya, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.